Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihil ghurral mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi karamikal ya akramal akramin. Faqad qala Allah azza wa jalla fima anzal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian Imam At-Tirmidzi dan juga ashabus sunan lainnya meriwayatkan sebuah hadis yang panjang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang di tengahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah, bahwa hendaklah engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingat engkau di waktu sempit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi mengingatkan kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun juga, yaitu berupa persiapan diri dengan istiqomah dalam ibadah dan amal saleh demi membekali diri untuk hari akhirat nanti. Dan juga jangan sekali-kali kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena jika kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya maka jangan salah kalau Allah Subhanahu wa taala pun lupa terhadap kita di hari akhirat nanti. Begitu pula dengan hadis yang tadi dibacakan ya dari Imam Tirmidzi, yang intinya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita sebagai bentuk pengejawantahan dari ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, bahwa jika kalian menghendaki agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengenal kalian, menolong, membantu, mencegah atau yang semisalnya di saat kalian dalam keadaan sulit, dalam keadaan mendapatkan bencana, ya, atau kalian ingin agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan din kalian, iman kalian dari ketergelinciran atau ketersesatan, maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala dikala kita sedang lapang, dikala kita sedang senang, dikala kita sedang bahagia, dikala kita sedang mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dikala dia sedang lapang, sedang sehat, ya, dan memiliki harta yang banyak, yaitu dengan istiqomah
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, tidak lalai dengan kenikmatan tersebut, justru dengan kenikmatan tersebut dia bersyukur atas segala karunia-Nya, maka justru disitulah akan terbangun, ya, yaitu suatu hubungan khusus antara dirinya seorang hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menjadi hamba yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho kepada dirinya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah Subhanahu wa taala, kenalah Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah dalam ibadah dan ketaatan kita serta amal soleh yang lainnya, baik itu membaca Al-Quran, zikir, sholat, atau yang lainnya ketika kita sedang mendapatkan berbagai kenikmatan. Ada istri yang salehah, ada anak yang birrul walidain, harta yang cukup, kesehatan yang dimiliki, pekerjaan yang dimudahkan segala urusannya. Maka di situ kalian jangan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita sebagai hamba yang cerdas. Ya. Hamba yang menggunakan akal pikiran kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepadanya. Ya. Tidak lupa terhadap segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Dzul Jalali wal Ikram. Karena hamba yang bodoh, hamba yang buruk, hamba yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala ia mendapatkan kenikmatan. Ya. Hamba yang bodoh, hamba yang buruk, ya, yang tercela adalah mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sempit, dikala sulit. Ya. Dia mulailah mengenal Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah, rajin mengamalkan amal-amal sunnah, salat-salat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir. Kala sempit mulai mendekat, ya, menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesempitannya dihilangkan, agar kesakitannya, agar bencananya, ya, dibuang jauh-jauh dari dirinya. Ini hamba yang salah, hamba yang buruk, karena mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya dikala sempit saja. Memang tabiat manusia seperti itu. Orang-orang sebelum kita pun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang jahiliyah, mereka mengenal Allah dikala sempit. Itu tabiatnya, karena memang fitrah manusia, ya, itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati-hati manusia. Kita sebagai orang-orang beriman jangan begitu. Apalagi sampai, ya, ketika kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan berbagai kesulitan tersebut, kita lupa, bahkan kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat, merasa aman, merasa sentosa, merasa tenang karena mendapatkan kenikmatan tadi. Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di kala sempit adalah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang sejati adalah mereka yang imannya terjaga, imannya yang kokoh, menjaga imannya agar tidak luntur. Maka ia tidak akan melupakan Allah Subhanahu wa taala ketika kenikmatan itu ada pada dirinya. Maka ia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang berada dalam kesejahteraan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai anugerah kepadanya, ya, justru dia bersyukur. Dengan kenikmatan tersebut ia tunaikan hak-haknya, terutama dirinya dulu. Apa?
mengesahkan yang telah memberikan kenikmatan kepada dirinya. Ini yang utama. Ya. Ketika kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah taat terhadap segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka akan dijauhi berbagai maksiat tersebut, maka akan dilaksanakan berbagai amal soleh dan amal-amal sunnah yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di kala sedang sempit, itu adalah orang-orang yang hina, bahkan Allah cela. Di banyak ayatnya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu, di antaranya dalam Quran surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana durru da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabili qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Rabb-nya dengan kembali kepadanya, kemudian apabila Rabb-nya memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu, dan dia mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu, sesungguhnya kalian termasuk penghuni neraka. Kemudian dalam Quran surat Yunus ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga, yaitu surat Fussilat ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Wa idza massahu syarru fadzu du'ain arid. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri, tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Ini contoh saja 3 ayat dalam 3 surat berbeda, menggambarkan bagaimana orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hina, orang-orang yang jelek. Allah cela ya ketika mereka dalam keadaan sempit kembali kepada Allah. Sebutkan di 3 ayat surat ini, 3 ayat ini. Ya. Yang pertama, wa idza massal insana durru. Ya. Yang kedua pun sama, wa idza massal insana durru. Jadi apabila kesempitan, ya kesempitan itu kan ada ya seperti sakit, bencana, ya problem atau masalah dalam diri karena kesehatan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, kesempitan, ya kekurangan harta dan lain sebagainya. Apa disebutkan? Da'a rabbahu muniban ilaih, berdoa mulai dekat kepada Allah. Da'ana li jambihi di ayat yang keduanya, berdoa kepada Allah dalam keadaan berbaring, au qa'idan atau duduk, au qa'iman. Ini artinya dekat, ya mulai mendekat dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena dia tahu saya dalam keadaan sulit dan sempit, tidak ada yang bisa menghilangkan kesempitan ini kecuali Allah. Maka dimanapun saya, dalam keadaan apapun harus kembali kepada Allah. Ya. Tapi ketika idza khawwalahu ni'matan, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, dihilangkan kesempitan tersebut,
Ya, kasyafna anhu durrahu, Allah hilangkan, Allah jauhkan kesulitan tadi. Ya. Apa disebutkan? Nasiya ma kana bi ilaih, lupa. Kemana imannya ketika dia sedang sempit? Kemana imannya ketika dia sedang sulit? Kemana amal soleh dan ibadahnya, doanya, taqarrubnya kepada Allah ketika kamu sedang sakit? Ya, ka'allam yad'una ila durrim masa, seolah-olah tidak pernah dia berdoa kepada Allah, seolah-olah dia tidak pernah mengenal Allah, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, qul tamatta bi kufrika, silahkan kalian berbuat. Ya, innaka min ashabin nar. Ya, Allah celak seperti itu. Yang seperti itu adalah min ashabin nar. Kadzalika zuyyina lil musrifin. Ya, begitulah perbuatan orang-orang yang melampaui batas yang mereka pandang baik. Ya, apa yang mereka kerjakan. Jadi berarti perbuatan yang tidak baik yang seperti ini. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya, jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala, yang semakna dengan ini, yang menunjukkan bahwa tadi kebanyakan manusia itu akan kembali kepada Allah dalam keadaan ketika mereka dalam keadaan sempit, gitu. Ya. Dan ketika dalam keadaan sehat, bahagia, dalam sejahtera, berkecukupan, mereka lupa, mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merasa bagaimana ya? Jadi kenikmatan yang ada pada dirinya, merasa inilah ini kenikmatan yang ada, gitu. Tidak ada kesempitan, begitu. Memang itu tabiat manusia. Nah, kita sebagai seorang yang beriman tidak begitu. Janganlah menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah, yang taat kepadanya, yang sujud kepadanya, yang rajin menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir tatkala kesempitan itu datang. Mulai rajin berzikir pagi dan sore, mulai beristighfar. Ini yang jadi masalah adalah amal solehnya tidak dilanjutkan ketika kesempitan itu hilang. Ini yang salah. Maka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menurut pandangan manusia, kebanyakan orang-orang yang bodoh itu adalah baik, padahal salah. Yang benar adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempit, sulit, dekat kepada Allah. Senang, bahagia, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Kenapa? Jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disebutkan, seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia, tadi akan terbangun suatu hubungan khusus. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu ini hambanya yang bersyukur, hambanya yang tahu diri. Dia dekat kepadaku bukan ketika dia sulit saja, ketika lapang pun dia dekat kepadaku. Ya. Maka ketika dia sempit pun Allah Subhanahu wa taala akan dekat kepadanya. Maka jangan salah orang yang dekat kepada Allah di waktu lapang, mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu sedang dalam keadaan sejahtera. Ketika dia dalam keadaan sempit dan sulit pun Allah dekat kepadanya, Allah kabulkan permintaannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat hamba tersebut hamba yang pandai bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La azidan, akan ditambah. Tambah. Jadi Allah itu Maha Syakur, Maha berterima kasih. Ketika kita berterima kasih kepada Allah, Allah akan balas lebih. Jadi syukurnya Allah Subhanahu wa taala la azidan, akan ditambah. Tambah ini bukan dari segi materi saja. Ya, tapi tambah istiqomah, tambah keimanan, tambah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya tersebut. La azidannakum. Tapi in kafartum, jika kalian kufur, ya, adzabi lasyadid. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, azabku pedih. Jamaah yang dalam Allah Subhanahu wa taala, pun kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Lihat ayat tersebut, kata para ulama tafsir termasuk Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma sebagai ahlu tafsir dari kalangan sahabat, ayat tersebut bukan ayat qital. Ya. Wa anfiqu fi sabilillah, dan nafkahkan harta kalian fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabilillah ini luas maknanya ya sebagaimana kita ketahui. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kehancuran. Banyak orang mengartikan ayat ini ayat qital, tapi bukan ayat qital. Lihat ayat sebelumnya. Wa anfiqu, ini masalah infak. Maka ketika wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan lemparkan diri kalian kepada kehancuran, maksudnya adalah jangan kalian pelit, jangan kalian bakhil. Ini motivasi kepada kita bahwa anfiklah fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan pelit. Pelit membawa kehancuran. Di antara kehancurannya adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kehancurannya apa? Diperlama dalam bencananya. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maka ketika kita lapang ya, ketika kita dalam kebahagiaan memiliki kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, bantulah mereka orang-orang butuh bantuan, tolonglah mereka orang-orang butuh pertolongan, dermakan harta kalian yang bisa kalian dermakan. Jangan lupa terhadap harta yang ada diri kalian, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ya tadi syukur kepada Allah adalah membantu sesama, menginfakkan fi sabilillah. Jangan kalian kira membantu teman-teman saudara yang sedang sakit itu bukan fi sabilillah. Fi sabilillah ya, seberapapun itu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, menolong saudaranya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maka jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, lazimkanlah kita untuk selalu dekat kepada Allah, mengenal Allah, bersyukur kepadanya, taat kepadanya kapanpun, dimanapun ya, terutama ketika lapang, ketika kesejahteraan dan kebahagiaan ya, dalam hati yang berbangga-bangga, yang berbahagia, itu biasanya lupa. Tapi disitulah orang-orang yang beriman bagaimana berusaha untuk istiqomah. Ada banyak kisah ya, atau dalil-dalil yang mengisahkan tentang ini. Di antaranya ya, yang bisa diambil ibrah adalah ketika ini hadis Bani Israel ya, tentang Bani Israel, hadis yang cukup panjang yang menceritakan 3 orang yang sedang terjebak di dalam gua ya, terjebak tidak bisa keluar karena mulut gua terhalang oleh batu yang menggelincir dari atas ke mulut gua sehingga mereka tidak bisa keluar. Maka tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali apa? Masing-masing dari 3 orang ini berdoa, mengingat amal solehnya, lalu meminta dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang yang pertama adalah seorang yang birrul walidain ya, seorang laki-laki yang mempunyai kedua orang tua dan juga dia memiliki anak istri, di mana dia ya, bentuk birrul walidainnya adalah tidak pernah memberikan makan malam ya, tidak pernah memberikan susu kepada anak dan istrinya sebelum kedua orang tuanya kenyang dulu. Itu rutinitas dia. Jadi amalan kecil ya, karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia pulang terlambat sehingga sampai di rumah kedua orang tuanya sudah tidur. Maka kemudian susu itu dia jaga ya, untuk menunggu kapan kedua orang tuanya bangun lalu diberikan. Sementara di belakang anak dan istrinya kelaparan. Anaknya merengek minta susu, minta makan malam, tapi dia kekeh tetap. Min bab birrul walidain, tidak akan saya berikan. Hingga kemudian terbit fajar, lalu bangunlah kedua orang tuanya. Lalu kemudian diberikan susunya sampai kenyang, lalu kemudian baru anaknya. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika memang apa yang aku kerjakan ini adalah karena Engkau, maka bukalah ya batu yang menghalangi gua ini. Kemudian terbuka sedikit, tapi tetap belum bisa keluar. Lalu kemudian yang kedua adalah seorang yang menjaga kemaluannya karena Allah Subhanahu wa taala, di mana dia adalah seorang laki-laki yang mempunyai sepupu perempuan yang sangat cantik, yang dia idam-idamkan dan dia cintai, dia berharap untuk memilikinya ya.
hingga suatu hari Allah Subhanahu wa taala takdirkan si perempuan tadi datang kepadanya minta pertolongan darinya agar diberikan atau dipinjamkan sedikit hartanya untuk mengobati ibunya yang sedang sakit. Itu pun terpaksa dilakukan oleh perempuan tersebut karena dia tidak tahu pinjam kemana lagi, sedangkan dia pun tidak punya pekerjaan. Kemudian sang laki-laki ini berpikir, inilah kesempatanku untuk menguasai dirinya. Lalu kemudian laki-laki tersebut berkata, baik, aku akan berikan, aku akan pinjamkan harta ini kepadamu untuk mengobati ibumu, tapi dengan satu syarat. Apa? Engkau harus tidur denganku. Sungguh suatu syarat yang tidak terpikirkan oleh saudara perempuannya. Kaget, bagaimana saudaranya berpikir seperti itu. Namun si wanita ini berpikir, ibuku sedang sekarat, aku harus menolongnya. Maka disanggupilah permintaan laki-laki ini, hingga dalam suatu kondisi, suatu kamar yang tinggal mereka berdua dan bisa mereka lakukan apa yang mereka inginkan. Kemudian wanita itu berkata kepada laki-lakinya, ittaqillah wala tafuddal khatim illa bihaqqi. Bertakwalah kepada Allah, jangan engkau pakai cincin ini, jangan engkau hilangkan keperawananku kecuali dengan haknya. Maka kemudian kata-kata tersebut mengguncang hati laki-laki ini. Gemetar dia dan takut, kemudian pergi sambil memberikan hartanya secara percuma. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jika memang apa yang aku lakukan itu adalah karena engkau, maka bukalah batu ini. Kemudian terbuka, masih belum bisa keluar, hingga yang ketiga berdoa, ya, yaitu seorang pemimpin atau seorang bendahara yang amanah, di mana ketika dia memiliki banyak karyawan dan di hari pembagian kafalah atau gaji ada salah satu karyawannya tidak mengambil haknya dan pergi entah kemana, namun harta tersebut atau gaji tersebut dia pegang baik-baik, bahkan dia kembangkan agar harta tersebut tidak hilang. Kemudian setelah beberapa waktu yang lama, beberapa tahun kemudian, datanglah si laki-laki salah satu karyawan yang pergi tadi dan meminta kepadanya, mana kafalahku yang dulu tidak aku ambil, mana gajiku, mana jatahku. Lalu kemudian apa? Sang pemimpin atau bendahara tadi berkata, wahai gulam, lihatlah unta, lihatlah sapi, lihatlah kambing beserta budak-budaknya yang ada di antara dua bukit ini, semuanya itu adalah milikmu, yang aku jaga dan aku kembangkan. Maka ambillah semuanya. Lalu diambillah oleh pekerja tadi tanpa menyisakan sedikit pun untuk si pemimpin tadi, dan dia pun tidak minta apa-apa. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau memang apa yang aku lakukan ada karena engkau, maka bukalah batu yang menghalangi gua ini. Lalu terbuka dan akhirnya mereka bisa keluar. Ini salah satu contohnya. Jadi bahwa ketaatan dan amal soleh dikala kita sedang lapang, itu ibarat amunisi, ibarat cadangan yang akan kita gunakan dikala kita sempit. Ya, dikala kita sedang butuh. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan Allah, terbangun komunikasi hubungan yang tidak lupa terhadap sang pemberi, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sempit pun Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita. Allah hilangkan kesempitan yang ada pada diri kita. Jamaah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, lihatlah juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ya, ia perbuat terhadap Nabi Yunus alaihissalam. Ini kisah lagi sebagai ibrah. Nabi Yunus alaihissalam kita ketahui dalam keadaan sempit dan terjepit, ya, berada dalam 3 kegelapan sekaligus, yaitu kegelapan malam yang gelap gulita, kegelapan dalam perut ikan, ya, yang tidak mengetahui apa yang di sekelilingnya, dan kegelapan laut yang dalam. Tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui keesaannya, mensucikannya, mengakui bahwa perbuatan Allah dengan menghukum Nabi Yunus, menjadikan Nabi Yunus dalam keadaan terjepit adalah bukan suatu celah atau aib, tapi tetap subhanak. Ini yang mengetahui, ya, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada cacat dan aib, tetap subhanallah, tetap al-Quddus, maha suci. Maka Nabi Yunus pun mengakui itu semua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inni kuntu minadz zalimin. Lalu apa? Kemudian fastajabna lahu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami kabulkan doanya, wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kesempitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Itulah orang-orang beriman yang sejati.
Jadi di jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab Yunus yang diselamatkan oleh Allah, annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran As-Saffat ayat 143 144. Kalau bukan seorang yang al-musabbih, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang yang rajin bertasbih, ya, istiqomah, berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya, beribadah kepadanya, mengesakannya, ya, dia akan kekal dalam kesepitannya itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tapi jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, lihat kebalikannya, ya, yaitu orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dikala dia lapang, dikala dia bahagia, dikala dia memiliki harta yang banyak, yaitu Fir'aun laknatullah. Bagaimana hartanya banyak, istananya begitu tinggi dan luas, tentaranya tidak terhitung, kaumnya pun takut terhadap dirinya. Dia kufur, dia ingkar, dia takabur kepada Allah, bahkan dia mengaku ilah kepada kaumnya. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 24, faqala ana rabbukumul a'la. Angkuh dan sombong, kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Lihatlah kondisi bagaimana Fir'aun dalam keadaan dia sekarat, dalam keadaan sempit dan sulit, yang dia dalam ketika tenggelam dan hampir mati, dia berdoa kepada Allah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui Allah sebagai Tuhannya, dan dia beriman serta berserah diri kepada Allah sebagaimana berserah dirinya atau masuk Islamnya Bani Israel. Disebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 90-91, ya, di mana Allah menceritakan tentang Fir'aun ini dengan perkataannya, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Saya beriman dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, yaitu Nabi Musa dan pengikutnya, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri, beristislam. Apa? Tidak Allah Subhanahu wa taala bantu, tidak Allah Subhanahu wa taala tolong, tidak Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesempitannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala siksa dengan dimatikan dalam tenggelam di lautan. Iya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 91-nya? Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang engkau baru ingat kepadaku, sekarang engkau baru beriman kepadaku, dan sungguh engkau telah mendurhakaiku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dicela, ya, orang-orang seperti ini. Jadi di manakah iman dan ketaatan? Di manakah semua ibadah itu? Dikala lapang, dikala bahagia. Ya. Bukankah engkau kufur wahai Fir'aun? Bukankah engkau ingkar wahai Fir'aun terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka bukankah engkau juga lupa terhadapku, kata Allah? Maka sebagaimana engkau lupa terhadapku, aku pun lupa terhadap engkau. Gitu. Maka jangan salah kalau kita sakit lama banget gak hilang-hilang. Lihat diri kita di mana ketika kita lapang, lupa atau ingat terhadap Allah. Jika lupa maka jangan salah, Allah pun melupakan. Sakit bertahun-tahun tidak hilang-hilang, kesulitan, kesempitan ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita lupa terhadap Allah di waktu lapang. Inilah dua gambaran insan, ya, yang beriman dan kafir. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam dan Fir'aun laknatullah berbanding 180 derajat. Ya, yang satu Allah Subhanahu wa taala hancurkan sehancur-hancurnya, bahkan ibrah, ya, bagi manusia sesudahnya. Yang satunya lagi Allah selamatkan dan Allah jadikan sebagai ahlul jannah, yaitu Yunus alaihi salam. Dengan demikian jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika kita lapang, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingat kita, akan menolong kita, dan akan mentabatkan kita, ya, dalam keimanan. Dan kesempitan yang paling sulit bagi diri kita adalah ketika sakaratul maut. Paling sempit, paling sulit. Hanya keimanan kita yang bisa menolong. Ya, hanya amal soleh yang bisa kita menolong. Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika lapang, maka ketika kesulitan yang paling sulit, ya, bagi makhluk hidup kita manusia, yaitu ketika sakaratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, kenapa? Diteguhkan keimanannya dan diberikan husnul khotimah. Tapi orang yang lupa terhadap Allah, maka jangan salah, di akhir hayatnya dia berada dalam su'ul khotimah sebagaimana Fir'aun laknatullah.
Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami semuanya sebagai bekal iman kepada kita dan wawasan keimanan dan keislaman kita bersama. Terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'id wal qarb falyukthir ad-du'a fir raha." Ya, falyakthir ad-du'a fir raha. Jadi barang siapa yang bahagia, barang siapa yang senang, barang siapa yang mengharapkan untuk dikabulkan doanya ketika sempit dan sulit, ya, ketika dalam keadaan terpepet, maka perbanyak doa mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.